Setelah kita menuju ke Sulawesi Selatan, Ustadz, ini ada seekor ikan lumba-lumba yang ditemukan warga terdampar di muara Sungai Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu mengevakuasi lumba-lumba kembali ke habitatnya. Seekor lumba-lumba ditemukan warga di Desa Lamunre, Belopa Utara, Kecamatan Luwu, Sulawesi Selatan, di sungai yang tidak jauh dari permukiman warga. Diduga lumba-lumba tersebut terdampar, sebab tempat ditemukannya tidak terlalu jauh dari muara sungai yang mengarah ke laut perairan Teluk Bone. Dari rekaman video amatir warga, lumba-lumba tampak berenang di sungai yang tidak terlalu lebar dengan kedalaman setinggi dada orang dewasa. Di sekujur tubuhnya tampak sejumlah luka yang diduga terkena kayu atau tergores akibat berenang di air yang dangkal. Sejumlah warga tampak berusaha mengarahkan mamalia ini kembali ke laut, namun tidak berhasil. Menurut informasi dari warga, katanya dari tadi malam. Kalau perkiraannya karena badannya juga sudah mulai luka-luka, ada beberapa luka di daerah badannya dan kulitnya juga sudah mulai terkelupas. Kami dari Damkar berinisiatif untuk memindahkan dari lokasi tempatnya terdampar ke Pelabuhan Lolo karena akses laut itu yang terdekat. Inisiatif kami untuk membawa ke laut terbuka. Lumba-lumba yang panjangnya diperkirakan 2 meter dengan berat lebih 100 kg ini kemudian dievakuasi dengan mobil pemadam kebakaran menuju pelabuhan Ulo-Ulo untuk dilepaskan menuju laut dalam. Proses evakuasi pun menjadi tontonan warga karena dianggap kejadian langka. Wahyudi Baso melaporkan dari Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, kalau tadi berita tentang binatang buas yang menerkam manusia, kali ini berita yang berbeda ya Ustadz. Ada sekelompok warga yang justru mengevakuasi lumba-lumba yang terdampar untuk kembali ke habitatnya di laut lepas. Nah Ustadz Erik, dalam Islam kita juga diajarkan untuk menyayangi dan memelihara binatang dengan baik ya Ustadz? Ya, betul sekali. Dan bukan hanya binatang ya. Jadi ditegaskan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangi. Itu haditsnya dari Rasulullah SAW. Jadi kita sayangi aja semua yang ada di bumi ini. Ada binatang, ada tumbuhan, ada manusia, ada gunung, ada tanah, ada semua kan makhluk Allah ya. Ini semua kita sayangi dan insya Allah yang di langit akan menyayangi kita. Siapa yang di langit ya? Tentu ada Allah, malaikat, semuanya menyayangi kita. Karenanya kita memang diajarkan ya bagaimana manusia sebagai khalifah. Khalifah itu pemakmur bumi ya, karenanya diberikan keutamaan manusia agar supaya bisa memakmurkan bumi. Jadi sebagai pemimpin ya, sebagai pemakmur bumi yang merawat semua yang ada di bumi. Jadi kan sebetulnya amanah kita itu salah satunya apa? Ya tadi kalau kita pahami bahwa ketika ada ikan yang tersesat, terdampar, ya amanah sebagai pemimpin mengembalikan ke habitatnya. Ada harimau yang kemudian lepas, mengembalikan ke habitatnya sebetulnya. Atau misalnya ada apapun yang kemudian menjadi permasalahan, manusialah sebagai khalifah yang harus menyelesaikan dengan cara yang bijak, yang adil gitu. Nah itulah bagaimana sesungguhnya tugas fungsi peranan manusia di muka bumi. Masya Allah, kita harus punya rasa tanggung jawab begitu ya Ustadz untuk saling mencintai dan menyayangi apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk binatang seperti lumba-lumba tadi dan juga tumbuh-tumbuhan apapun yang diciptakan oleh Sang Pencipta.